Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Jumpa lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke adik-adik, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab, pengertian bekerja keras, dan pengertian tanggung jawab. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita mencerna sebuah hikmah belajar dari semut. Ada pepatah yang mengatakan, di mana ada gula, pasti di situ ada semut. Agaknya kurang tepat kan? Kenapa? Karena semut tetap hadir di mana-mana dengan aktif meski ada gula ataupun tidak ada gula. Semut walaupun kecil akan tetapi banyak hal positif yang dapat dipelajari dari semut, yaitu dari perilaku dan kebiasaan semut. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan hidup semut. Antara lain, semut itu tidak pernah putus asa. Nah, coba kalian bentangkan tangan untuk menutupi jalan yang akan dilalui semut. Semut itu pasti tidak akan putus asa, apalagi berhenti. Tapi semut itu terus berjalan untuk mencari jalan keluarnya. Semut itu pekerja keras. Nah, pernahkah kalian melihat semut itu tidur-tiduran atau bersantai-santai? Semut itu selalu rajin, aktif bekerja, mengangkut makanan tanpa bosan karena ia itu pekerja keras. Semut itu kuat. Semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Dan semut tak pernah mengeluh, akan tetapi semut itu bersungguh-sungguh dan tak pernah patah semangat, apalagi menyerah. Semut itu berjiwa sosial. Dan semut itu tidak bersifat egois ataupun mau ingin menang sendiri. Contohnya ketika semut mendapatkan makanan yang sekiranya makanan yang hendak diangkut itu terlalu berat, semut pasti akan tolong-menolong untuk mengangkat bersama-sama makanan itu. Semut itu cepat melihat peluang. Semut cepat hadir ketika dia mengetahui peluang untuk mendapatkan makanan, dan semut tidak akan menyia-nyiakan peluang karena semut itu tahu bahwa peluang itu hanya datang sekali saja. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Bahkan Syed Sabiq dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abdai Ratomi mengatakan, Islam adalah agama gerak dan pembanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga dengan demikian ia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Agama Islam itu tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja. Di hari Jumat, yang mana hari Jumat itu dianggap hari besar dalam Islam, tiadalah di hari itu diperintahkan supaya untuk berhenti bekerja. Akan tetapi setelah mendengar azan itu disuruh untuk berhenti dalam bekerja. Dan ketika setelah sholat Jumat selesai, bisa memulai aktivitas pekerjaan lagi. Yang mana Allah telah berfirman pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingat Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya, karena karya seseorang yang akan menentukan kualitas seorang beriman, sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 9 dan Quran Surat At-Toha ayat 75. Diperintahkan untuk mencari karunia Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan ayat yang semakna dalam Quran Surat Al-Isra ayat 12, karena karunia Allah SWT hanya dapat dicari dengan berusaha kerja keras untuk berkarya. Tanpa berkarya mustahil karunia Allah SWT itu akan diperoleh. Diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, yang mana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Penelitian itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tidaklah sia-sia. Perintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Orang yang tidak berusaha untuk menanggulangi kemiskinan adalah pendusta agama. Orang yang akan diangkat derajatnya hanyalah orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Allah SWT melarang untuk mencelakakan diri dan berbuat zalim, karena zalim adalah sumber malapetaka atau kehancuran. Perintahkan untuk memakan makanan yang baik, mendidik anak-anak yang baik sehingga menjadi anak yang soleh. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencari rizki yang halal dan thayyib. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga dirinya, anak istrinya dari api neraka. Hanya orang-orang yang soleh yang akan masuk surga. Diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Demikianlah cara yang dipakai oleh Islam untuk memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras di dalam segala lapangan penghidupan mereka, melalui berkarya di dalam segala lapangan kehidupan dan penghidupan mereka, maka Allah SWT akan membalas dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Apakah kalian tahu apa sih makna bekerja keras itu? Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan. Kemudian disertai dengan doa dan berserah diri, tawakal kepada Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah yang berasal dari hasil keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi semua umat Islam harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dan tanggung jawab merupakan keniscayaan dalam hidup. Orang beriman dituntut untuk selalu survive dan bangkit membangun peradaban
seperti masa keemasan Islam. Syarat untuk itu tidak cukup ditempuh dengan kerja keras, akan tetapi harus kerja cerdas dan bertanggung jawab. Kemalasan tidak punya tempat dalam Islam. Fatalisme atau paham nasib tidak dikenal dalam Islam, yang mana Allah telah berfirman pada Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa tahlukuna ifkan. Innalladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulahu ilaihi turja'un. Yang artinya, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah SWT dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab menurut Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keempat prinsip itu harus dimiliki oleh setiap mukmin jika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri bak bulan purnama. Jadi, 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama adalah bekerja secara halal. Tolaba ad-dunya halalan. Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus secara menjalankannya. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Ta'afufan an al-mas'alah. Orang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat, tetapi pekerjaannya hanya meminta-minta atau mengemis. Beliau kemudian bersabda, "Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sa'yan ala iyalihi. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan, dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang cukup populer. Tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Ta'atufan ala jarihi. Penting dicatat, Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial, dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar, yang mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Hadid yang artinya, hendaklah kamu beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah SWT telah menjadikanmu berkuasa atasnya. Dan demikianlah kemuliaan pekerjaan, sungguh tidak bisa dilihat dari jenisnya. Setelah memenuhi 4 prinsip tadi, nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat, shahihatun fi an-niyat, dan pelaksanaannya shahihatun fi at-tasil. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Dan pembahasan yang terakhir adalah pengertian bertanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang mana disebut dengan mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri,
Apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu? Apakah perilaku itu berdasarkan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan tanggung jawab, setiap manusia pasti mempunyai tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, setiap gerak dan dilakukannya pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu akan meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tetapi bisa melewati batas waktu yang tak terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, bahkan mungkin sampai setelah ia meninggal.